Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Kurwali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara untuk melakukan pembaharuan data ya melalui website DTSEN ya untuk bisa melakukan pengajuan pendaftaran untuk PIP tahun 2026 dan juga tahun 2027 ya. Nah, jadi silahkan disimak video ini sampai dengan selesai. Nah, yang pertama Bapak Ibu ya, Bapak Ibu silahkan cek terlebih dahulu ya untuk desil Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, di sini desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan dari yang paling miskin sampai yang paling sejahtera. Nah, jadi untuk bisa mengajukan pembaharuan data untuk pendaftaran PIP itu adalah desil 1 sampai dengan desil 4 ya. Nah, jadi hanya sampai desil 4. Nah, untuk desil 5 sampai dengan desil 10 ini tidak bisa Bapak Ibu ya. Nah, nanti silakan cek di Google saja, cek desil, itu nanti Bapak Ibu akan keluar websitenya. Dan juga silahkan masukkan NIK Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini pengaruh desil terhadap penerimaan bansos ya. Nah, di sini kita lihat desil 1 sampai 4 untuk PKH, desil 1 sampai 5 di sini untuk BPNT ataupun sembako, desil 1 sampai 5 di sini untuk PBIJK dan juga desil 1 sampai 5 di sini untuk atensi ya. Nah, dan juga bansos lain dari Kemensos ya. Nah, jadi kesimpulannya itu desil 1 sampai 4 itu adalah yang berhak untuk menerima bansos. Dan juga desil 5 masih bisa namun terbatas ya Bapak Ibu ya. Kemudian jika Bapak Ibu merasa desil Bapak Ibu ini tidak sesuai, nah jadi Bapak Ibu nanti silahkan lakukan perubahan data. Nah, kemudian di sini untuk PIP ya, ini PIP Bapak Ibu. Di sini dari Kemendikbudrismen itu hanya bisa desil 1 sampai dengan desil 4 ya. Nah, ini langsung dari websitenya Puslabdik ya, berkolaborasi dengan DTSEN. Nah, kemudian pembaharuan data web pendaftar PIP tahun ajaran 2026-2027 ya, itu melalui website dari DTSEN form.bps.go.id. Nah, ini nanti linknya akan saya sematkan di deskripsi video ya. Silahkan nanti Bapak Ibu klik di deskripsi video. Nah, kemudian siapa yang melakukan pembaharuan datanya ya? Yang pertama di sini adalah orang tua siswa tersebut ya. Nah, jadi orang tuanya Bapak Ibu ya. Nah, jika orang tuanya ini gaptek ya ataupun tidak paham, nah itu bisa dibantu oleh ataupun didampingi oleh operator sekolah jika ada waktu Bapak Ibu ya karena pengisian ini sangat lama. Kemudian di sini atau dibantu oleh tukang fotokopi. Nah, misal Bapak Ibu ke fotokopi. Nah, di sana itu bisa lebih cepat Bapak Ibu ya dalam membantu Bapak Ibu dalam mengisi pembaharuan datanya. Nanti Bapak Ibu silakan pilih saja ya. Atau kerabat juga bisa Bapak Ibu ya yang paham dengan IT. Nah, kemudian berkas yang harus Bapak Ibu persiapkan adalah surat keterangan ya dari kepala desa ataupun kepala kelurahan. Ini sudah ada formatnya, link suratnya juga sudah ada. Bapak Ibu nanti saya akan sertakan di deskripsi video. Kemudian kartu keluarga atau KTP, kemudian nomor ID PLN rumah Bapak Ibu ya, ataupun nomor meterannya. Kemudian foto rumah ya, foto tampak depan, kemudian ruang tamu ya, tampak lantai dan dinding, kemudian foto kamar mandi Bapak Ibu. Nah, kemudian informasi titik koordinat rumah ya. Nah, ini lintang dan bujurnya. Nanti Bapak Ibu silakan eh, cari saja lokasi dari rumah Bapak Ibu menggunakan maps yang sudah disediakan di website. Kemudian yang terakhir adalah di sini Bapak Ibu ya, NISN ataupun NIM mahasiswa anak dari Bapak Ibu. Kemudian yang harus Bapak Ibu isi di sini adalah identitas keluarga, kemudian keterangan sosial ekonomi keluarga, kepemilikan aset dan juga keterangan anggota keluarga. Nah, ini untuk linknya Bapak Ibu saya akan sertakan di deskripsi ya. Nah, bentuk suratnya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan isi, silahkan buat sendiri ataupun di tempat fotokopi ataupun di kelurahan. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan menyatakan, kemudian ditandatangan oleh kepala desa ataupun kelurahannya. Kemudian suratnya ini di-scan Bapak Ibu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu membuat surat ini, baru Bapak Ibu masuk ke dalam website DTSEN Form
BPS Gur ID, kemudian /Indonesia Pintar ya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti silahkan isi NIK Bapak Ibu. Kemudian bisa cek desil dan juga pembaharuan data. Nah, di sini Bapak Ibu, jika sudah desilnya 1 sampai 4, itu Bapak Ibu bisa melakukan pembaharuan data ya. Nah, kemudian di sini silahkan isi ya tanggal lahir, kemudian nomor ya, nama, kemudian isikan kode kaptanya. Nah, setelah Bapak Ibu isi ya, di sini akan masuk langsung ke data DTSEN untuk Bapak Ibu mengisi data Bapak Ibu ya. Nah, ini silahkan dicek Bapak Ibu datanya ya. Jika sudah dicek, di sini akan ada beberapa langkah lagi yang harus Bapak Ibu isi ya. Nah, ini lumayan banyak Bapak Ibu ya. Nah, ini panduannya saya buat secara lengkap. Nah, yang pertama, di sini Bapak Ibu akan mengisi identitas keluarga ya. Nah, di sini silahkan isi nama kepala keluarga. Silahkan cek di kartu keluarga Bapak Ibu ya. Nah, ini silahkan isi namanya sesuai dengan yang ada di KK. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik simpan. Kemudian berapa NIK ya kepala keluarga Anda ya. Isi ya nomor NIK dari kepala keluarga. Biasanya suami ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu masih sendiri silahkan diisi nomor sendiri. Kemudian klik simpan dan juga di sini silahkan diisi dari nomor KK-nya ya. Nah, silahkan dilihat di KK, silahkan diisi dan juga silahkan klik disimpan. Nah, kemudian silahkan isi jumlah anggota dari Bapak Ibu masing-masing ya. Di KK-nya tertera berapa Bapak Ibu? Misal tertera di sini 3 ataupun 5 ataupun 2 ya. Nah, itu silahkan diisi. Nah, kemudian silahkan diisi provinsi keluarga Bapak Ibu saat ini berada di mana ya. Nah, misal di sini Jawa Barat atau Aceh dan lainnya itu silahkan dipilih ataupun diisi ya. Nah, kemudian silahkan isi juga kelurahannya. Kemudian kode posnya juga Bapak Ibu silahkan isi ya. Nah, jika Bapak Ibu tidak tahu untuk kode pos, Bapak Ibu silahkan cari di Google ya. Ketik saja nama desa Bapak Ibu, nanti akan muncul kode posnya. Nah, kemudian di sini satuan lingkungannya ya. Nah, di sini RT RW, dusun dan lainnya ini juga Bapak Ibu silahkan diisi ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan isi alamat lengkap tempat tinggal Anda ya. Nah, misal ada RT berapa, RW berapa ya, kemudian misal ada lorong ataupun patokan, nah itu silahkan diisi. Kemudian nama jalan juga di sini diisi. Kemudian nomor rumah juga Bapak Ibu silahkan diisi. Nah, kemudian ditanyakan apakah alamatnya sesuai dengan kartu keluarga atau tidak ya. Nah, jika tidak Bapak Ibu silahkan isi tidak, jika sesuai silahkan isi sesuai. Nah, kemudian di sini apakah ini sudah diisi ya, misal sesuai. Kemudian baru Bapak Ibu di sini pilih titik lokasi tempat tinggal ya. Nah, jika Bapak Ibu saat ini mengisinya menggunakan laptop yang berada di rumah Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa pilih klik otomatis ya. Namun jika tidak Bapak Ibu silahkan isikan latitude-nya ya di sini berapa ya ataupun dipilih menggunakan Google Maps ya di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan geser-geser saja. Ya, silahkan klik. Misal Bapak Ibu ini klik di sini ya. Nah, silahkan diklik ya. Nanti akan ada tanda berwarna merah akan menancap di rumah Bapak Ibu. Nah, jadi silahkan diisi ya. Jika tidak paham Bapak Ibu silahkan minta bantuan ya. Kemudian di sini silahkan klik centang saya menyatakan ya sesuai dengan rumah saya. Nah, silahkan klik centang. Kemudian dilanjutkan Bapak Ibu ya untuk Bapak Ibu mengisi form selanjutnya. Kemudian jenis yang Bapak Ibu tempati apa ya rumahnya ya. Di sini rumah tunggal, rumah susun, rumah deret ya. Nah, kemudian jenis bangunannya jika tidak ada ya Bapak Ibu pilih lainnya. So, Bapak Ibu silahkan isi ya apakah kontrakan, apakah rumah sewa ya. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan isi dan klik simpan. Nah, kemudian selain keluarga Anda, apakah ada keluarga lain yang tinggal di rumah ya? Nah, misal Bapak Ibu tinggal bersama siapa, misal dengan keluarga, dengan adik, dengan siapa ya, itu silahkan diisi. Nah, jika tidak ada, silahkan klik tidak. Kemudian berapa orang yang tinggal dalam satu rumah ataupun tempat tinggal Anda. Nah, ini berapa orang ya, dihitung jumlahnya berapa. Kemudian diisi di sini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan berapa perkiraan harga sewa bangunan ya. Nah, berapa harga sewanya. Nah, misal per bulannya itu ada yang 800, ada yang 500 ya. Nah, ini diisi di sini. Kemudian luas lantai bangunan tempat tinggal Anda. Ya, nah ini luas lantainya Bapak Ibu ya, bukan luas dari halaman rumahnya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan isi dan silahkan diukur Bapak Ibu ya. Kemudian apa jenis lantai terluas di tempat tinggal Anda? Nah, misal Bapak Ibu menggunakan keramik ataupun masih semen ya. Nah, itu silahkan
dipilih Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kondisi lantai di tempat tinggal Anda? Nah, ini apakah baik, rusak ringan ya? Nah, ini silakan dipilih. Kemudian berapa rata-rata pengeluaran listrik ya selama sebulan? Berapa banyak Bapak Ibu menggunakan listrik? Nah, silakan diisi apakah 100.000, 200.000, dan sebagainya ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu lihat lagi ya di tempat tinggal Anda, apakah memiliki tempat BAB ya? Siapa yang menggunakan ya? Nah, di sini silahkan diisi. Nah, kemudian jenis klosetnya Bapak Ibu silahkan dipilih juga ya, apakah leher angsa ya, ataupun di sini cemplung ya, silahkan dipilih. Kemudian tempat pembuangan akhir tinja di tempat tinggal Anda kemana ya? Apakah ke lubang tanah ataupun septic tank ataupun lainnya. Nah, kemudian sumber air minum yang ditanyakan ya. Nah, di sini sumur terlindungi ataupun sumur bor ataupun di sini ada air isi ulang. Nah, ya silahkan diisi. Kemudian sumber penerangan utama ya. Nah, di sini listrik PLN ataupun bukan ya. Nah, silahkan dipilih. Kemudian berapa daya meteran listrik ke satu ya yang terpasang. Nah, misal di sini Bapak Ibu punya berapa ID PLN ya. Nah, silahkan diisi. Misal ada dua ataupun satu ya, silahkan diisi berapa watt. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik simpan. Nah, kemudian berapa rata-rata pengeluaran listrik sebulan Bapak Ibu ya. Nah, silahkan isi misal 100.000. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik simpan ya. Kemudian berapa rata-rata pengeluaran makanan keluarga selama seminggu. Nah, nanti diisi ya apakah 100.000 ya. Disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Berapa yang biasa Bapak Ibu keluarkan. Kemudian yang bukan makanan ya, misal Bapak Ibu mengisi BBM ya dan lain-lainnya. Nah, ini silakan isi berapa. Nah, kemudian total pendapatan seluruh anggota keluarga dari usaha baik offline maupun online ya. Nah, di sini banyak sekali ya contohnya ya, warung, retenir ya, affiliate, online shop, endorse, YouTuber dan lain-lainnya ya. Apakah ada atau tidak? Nah, jika tidak ada, Bapak Ibu silahkan diisi ya. Rata-ratanya saja Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu yang total yang paling tinggi. Rata-ratanya berapa? Kemudian di sini total pendapatan seluruh keluarga dari penerimaan lain. Nah, ini Bapak Ibu pernah nggak menerima pensiunan ataupun obligasi ataupun passive income lainnya ya. Kemudian di sini tidak ada, Bapak Ibu silakan pilih tidak ada. Kemudian di sini ada foto rumah ya yang saya berikan tadi. Pertama foto halaman depan, kemudian halaman tengah ya yang nampak lantai dan juga dindingnya. Kemudian fotonya di sini ada foto toilet ya. Nah, itu difoto, kemudian diupload ke tiga-tiganya. Kemudian Bapak Ibu silakan klik selanjutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan isi di sini kepemilikan aset ya. Nah, ditanya tabung gas ya, apakah ada di sini yang 3 kilogram, kemudian yang 5,5 kilogram, kemudian apakah ada lemari es atau kulkas, kemudian apakah ada AC, apakah ada perhiasan ya, komputer, laptop ataupun tablet. Nah, ini silakan Bapak Ibu isi. Nah, kemudian berapa jumlah sepeda motornya ya, berapa total nilai dari sepeda motornya itu silakan diisi. Nah, kemudian di sini apakah rumah bangunan ya selain yang ditempati apakah mempunyai atau tidak, kemudian lahan lainnya ya jika ya silahkan diisi dan juga jika tidak silahkan isi tidak. Kemudian Bapak Ibu silahkan isi biodata pribadi ya ataupun biodata keluarga, nomor handphonenya, kemudian data suami dan juga data istri dan juga data anak. Nah, ini silahkan diisi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada tanggal lahir anggota keluarga ya, statusnya apa di sini kepala keluarga, apakah anggota keluarga sebagai anak ya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan isi. Nah, ini juga apakah sudah menikah, apakah statusnya apa ya. Nanti Bapak Ibu silahkan isi ya, silahkan dipilih saja. Kemudian silahkan klik selanjutnya. Bapak Ibu di sini sudah selesai pengisiannya, semuanya rangkumannya. Bapak Ibu silahkan baca lagi. Kemudian di sini akan disuruh untuk unggah surat pernyataan kepala desa yang pertama kali saya berikan tadi ya, yang sudah ditandatangani oleh kepala desa dan kepala lurah, yang sudah distempel juga itu silahkan di-scan ya dalam bentuk PDF. Kemudian silahkan diklik di sini dan juga silahkan klik upload. Nah, ini contoh suratnya ya. Nanti silahkan diisi. Kemudian setelah upload ya, konfirmasi data pendidikan ya, silakan lengkapi NISN atau NIM untuk anggota keluarga yang masih sekolah sebelum mengirim data. Nah, ini silahkan dicek ya di sini namanya apakah sudah sesuai. Kemudian baru Bapak Ibu kirim datanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya berikan
untuk pembaharuan data Bapak Ibu untuk bisa melakukan pendaftaran PIP tahun ajaran 2026 dan juga 2027. Nah, ini panduan yang sangat lengkap. Jika ada kekurangan nanti Bapak Ibu silahkan komen di kolom komentar. Nah, jika Bapak Ibu menyukai video ini, Bapak Ibu silahkan like video ini. Dan juga jangan lupa untuk share video ini. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel itu Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel itu Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.